Pertama gini, kami menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara ini. Tapi sekali lagi setelah tuntutan ini tadi kami sudah sampaikan kepada majelis hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami. Junto pasal 33, junto pasal 55 bahwa oleh karena terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Ferdy Sambo sebelumnya tidak ada menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Pertama gini, kami menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara ini. Tapi sekali lagi setelah tuntutan ini tadi kami sudah sampaikan kepada majelis hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh, secara lengkap nanti dalam pembelaan kami. Kira-kira itu. Pembelaan ini untuk pledoi fokusnya nanti apa? Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti. Gitu. Mas, tadi kan soal perintah penembakan itu kan juga menjadi salah satu unsur pembunuhan berencana. Ini apakah nanti juga akan disinggung dalam pledoi? Ya pasti kita singgung soal itu juga, terutama soal konstruksi berencana, karena fokus jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan 340 pembunuhan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami dari sisi penasihat hukum. Kira-kira. Pledoi ini apakah 35 barang bukti kemarin yang diperlihatkan yang menggunakan foto dan video, atau ada yang ditambahkan lagi? Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga, tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan begitu banyak bukti, termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikanlah secara lengkap di dalam pledoi kami ya. Gitu. Justru itu, saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal buat kami, karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwaan yang sedemikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik, atau bagaimana? Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif begitu, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dan apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut gitu. Tapi tiba-tiba jaksa menarik kesimpulan soal perselingkuhan tersebut. Saya kira itu cukup serius ya kaitannya dengan surat validitas atau akurasi surat tuntutan tersebut. Nanti kita tanggapan lebih lengkap saya pikir nanti kami ajukan dalam pledoi dan pembelaan kami. Soalnya tadi mengatakan ada fakta yang tidak lengkap. Apakah ini terkait dengan bukti pelecehan yang ada di Magelang yang dimaksud misalnya? Yang saya maksud tidak lengkap adalah tidak lengkap disajikan di dalam surat tuntutan, terutama kaitannya dengan persidangan yang lalu, misalnya menyampaikan soal motif tersebut. Gitu. Nah motif itu kan harus diungkap sebenarnya ya pada persidangan yang lalu kan jaksa sendiri yang membawa hasil laporan Apsifor dan ahli Ibu Reni sebagai ketua Apsifor yang sudah melakukan asesmen dengan 12 orang timnya. Itu kan bukti dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan terkait motif. Itu yang paling terutama, dan hasil laporan juga keterangan ahli menyampaikan kredibilitas soal keterangan di tanggal 7 yang
berkaitan dengan kekerasan seksual itu, tapi tiba-tiba itu dikesampingkan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami nanti, dan nanti tentu masih ada setelah pembelaan kan yang berwenang untuk menentukan dan melakukan penilaian final soal perkara ini tentu adalah majelis hakim, sehingga juga kami berharap nanti majelis bisa mempertimbangkan dari kedua sisi dan tentunya juga memberikan penilaian secara faktual ya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di persidangan dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Saya kira itu prinsipnya.